2 Desember jadi Hari Ahok Nasional, karir Ahok muncrat, Rizik malah dipenjara. Ditulis oleh Manuel di steward.com. Sejak 2016, 2 Desember sekarang bisa dinobatkan menjadi Hari Ahok sedunia. Semua orang mengingat Ahok, mengingat perjuangannya, mulai dari orang-orang yang waras sampai orang-orang dungu yang rela panas-panasan dikibulin koordinator lapangan, dan sambil dijanjikan sesuap nasi dan teh plastik. Sekarang kita tahu bahwa betapa Ahok begitu mengerikan di mata mereka, sehingga mereka harus turun ke jalanan, menyembah Ahok dan memberikan penghormatan, karena Riziklah yang menginspirasi mereka. Rizik meminta mereka mengingat Ahok setiap tahun. Rizik, Bahar, Anwar, Felix, Anies, Amin, dan satu orang lagi yang saya nggak mau sebut namanya, awalnya mengatakan bahwa Ahok ini adalah sosok yang harus diingat terus-menerus. Kalau perlu, tunjukkanlah di pinggir jalan dan di perempatan. Doa keras-keras oleh Tuhan mereka tuli dan butuh dibentak. Sekarang kita melihat bagaimana Ahok yang dulunya dipenjara, sekarang masuk jabatan tertinggi. Meski badai Arya Sinulinga mantan pendukung Haritanu, yang diangkat jadi wakil menterinya Erick Thohir, yang sibuk urus toilet di SPBU, menyerang Ahok. Sekarang kita tahu Ahok ini makin lama makin besar. Sejak 2016, nasib Ahok dianggap sudah hancur. Tapi siapa sangka, Tuhan memberikan ruang besar dan juga umpan lambung kepada Ahok. Ahok tetap setia kepada NKRI, setia kepada Tuhan dan di dalam penjara. Dia berubah banyak. Perenungannya akan kebenaran firman Tuhan membuatnya melesat jauh. Dia diangkat oleh Pak Jokowi menjadi komisaris utama BUMN Pertamina. Bukan Erick setahu saya. Dia diangkat tinggi meski tidak lagi bermain di karir politik yang sebetulnya bisa lebih memberikan banyak manfaat kepada rakyat Indonesia. Tapi ya sudah, mau bagaimana lagi kalau Rizik dan Ma'ruf nggak setuju? Buat saya, apa yang dilakukan di tahun 2016 oleh Anies, Rizik, dan MUI saat itu yang jadi pembuat fatwanya justru berbalik menjadi yang terbaik kepada Ahok. Jadi mengingat sebuah firman, bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup orang yang takut akan Tuhan akan datangkan kebaikan. Siapa sangka, Ahok yang sudah mati karir politiknya terus-menerus diingat oleh para kadron. Saya saja sebetulnya sudah tidak terlalu ingat dan tidak terlalu peduli dengan Ahok. Tapi saya berterima kasih kepada para kadal gurun yang di dalam kedunguannya justru membuat saya ingat Ahok. Selama ini kita tahu bahwa Ahok di Pertamina bersama Ibu Nike ini menjalankan tugas yang tidak mudah. Mereka tetap fokus bekerja membesarkan Pertamina dan meningkatkan pelayanan. Meskipun melihat bosnya sidak tempat pipis berbayar, susah banget jadi Ahok. Saat dia jadi gubernur DKI Jakarta, dia merasa nyaman karena bosnya Pak Jokowi, yang kerja keras juga buat rakyat. Saat dia jadi bos Pertamina, dia kaget mungkin melihat Erick Thohir yang sidak tempat kencing dan Arya Sinulinga yang malah nyinyirin soal Ahok yang disebut sebagai komisaris rasa dirut. Aneh. Tapi kembali ke acara 212, acara bernomor Wiro Sableng itu menjadi sebuah acara yang sangat baik, bisa dinobatkan menjadi Hari Ahok sedunia. Kenapa? Karena di jalan-jalan protokol, rakyat sampai menyambut dan melakukan arak-arakan sampai macet terjadi. Anies pun tidak bisa berbuat apa-apa, ngumpet di lubang bikinannya yang sekarang lagi diprotes karena membuat jalan rata jadi bergelombang. Kalau kita mah disuruh meratakan jalan bergelombang, Anies malah sebaliknya. Ahok lagi-lagi diingat. Ketika kita menyebut nama-nama musuhnya, Ahok berhasil menundukkan orang-orang yang tidak menyukai mereka. Ahok berhasil membuat seluruh mata memandang kepadanya, baik yang mencintai Ahok ataupun yang tidak mencintai Ahok, bahkan yang membenci Ahok. Ahok ini showcase bagi rakyat, bukan lagi sekedar Jakarta, tapi bagi orang-orang di Indonesia sampai ke jajaran kementerian untuk si Arya dan bahkan Erick Thohir terinspirasi olehnya. Selama ini kita tahu bahwa Rizik dan Bahar selalu mengatakan Ahok ini tidak berguna, kafir, dan lain-lain. Tapi ternyata apa yang dilakukan mereka justru membuat nama Ahok semakin bersinar. Bisa jadi nanti kalau Arya dipecat, dia bisa jadi wakil menteri. Tapi jangan deh, mending jadi menteri saja, atau jadi wakil ketua MPR, biar posisi Fadel pamannya mantu Rizik diganti biar Sri Mulyani bisa lebih bebas hajar koruptor. Begitulah dari Ahok. Pantaskah MPR menjak minta Presiden pecat Sri Mulyani? Ditulis oleh Bam Swang Soekarto di steward.com. Sepak terjang Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan yang membantu Presiden Joko Widodo dalam mengolah anggaran pendapatan belanja negara tidak perlu diragukan lagi. Anggaran besar digelontorkan sebagai stimulan ke berbagai sektor untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya pun mampu mendongkrak pendapatan negara. Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan adalah bendahara negara yang mampu menjaga keuangan negara agar setiap anggaran yang dikeluarkan benar-benar mencapai target pembelanjaan.
Keberhasilannya yang berdampak pada meningkatnya perekonomian Indonesia adalah saat Sri Mulyani berhasil menstabilkan ekonomi makro, mempertahankan kebijakan fiskal yang prudent, menurunkan biaya pinjaman, mengelola pinjaman negara dengan prinsip kehati-hatian, serta memberikan kepercayaan kepada investor. Dan kebijakan fiskal tahun 2022 adalah pemulihan ekonomi nasional dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan atas penanganan COVID-19, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial untuk memperkuat fondasi kesejahteraan sosial, mencegah kenaikan kemiskinan dan kerentanan akibat dampak dari COVID-19, mendukung meningkatkan produktivitas dan perbaikan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan, dan optimalisasi pendapatan negara termasuk perpajakan. Kita bangga atas kecakapan Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai bendahara negara dan menjaga keuangan negara, dan itu pun diakui oleh dunia. Tidak perlu disebutkan lagi apa saja penghargaan tingkat dunia yang diterima oleh Menteri andalan Presiden ini. Dan pantas saja jika Presiden Joko Widodo tetap mempertahankan keberadaan Sri Mulyani dalam kabinet kerja. Bahkan tidak mustahil juga Presiden pengganti Joko Widodo nanti juga akan tetap memilihnya sebagai menteri. Namun begitulah, ketegasan Sri Mulyani dalam menjaga keuangan negara itu menyebabkan sebagian orang ataupun lembaga merasa terbatasi dan tidak leluasa dalam memainkan anggaran yang diterimanya. Masih saja ada lembaga yang merasa kurang cukup dan kurang besar jatah anggarannya. Pada akhirnya yang digunakan untuk menyerang dan mencoba menjatuhkan Sri Mulyani adalah mendesak kepada Presiden Jokowi untuk memecatnya. Tapi, mana mungkinlah Bambang. Sri Mulyani itu Menteri Keuangan yang memiliki visi yang sama dengan Presiden dalam hal meningkatkan derajat bangsa dan negara demi kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Aneh aja main pecat, memangnya ada yang lebih baik? Desakan pemecatan itu disampaikan oleh MPR melalui Wakil Ketua MPR Fadil Muhammad dari hasil keputusan rapat 10 pimpinan MPR yang dilakukan secara hybrid, online dan offline. Desakan pemecatan muncul karena Menteri Keuangan Sri Mulyani dianggap tidak cakap dan dinilai merendahkan MPR. Tidak cakapnya Sri Mulyani versi MPR berbanding terbalik dengan realitas hasil kerja yang dilakukan oleh Sri Mulyani selama menjabat menjadi Menteri Keuangan. Justru Sri Mulyani menunjukkan kecakapan tingkat tinggi dalam hal menjaga keuangan negara, mencermati penggunaan belanja negara agar tidak dihambur-hamburkan dengan seenaknya. Diakui atau tidak diakui, pada kenyataannya terjadi peningkatan fiskal signifikan di berbagai sektor real yang berdampak pada meningkatnya pendapatan negara. Lantas dalam hal apa yang dianggap tidak cakap? Apakah karena tidak menaikkan anggaran MPR yang konon dianggap anggaran MPR terbatas? Jika hal tidak menaikkan anggaran MPR ini sebagai dasar anggapan tidak cakap, maka bisa dikatakan MPR sedang ngambek dan berusaha menunjukkan arogansinya dengan berteriak mencak-mencak. Ingat, kami punya hak sidang istimewa. Tapi ya kurang pantas lah jika lembaga tinggi negara berpolitik murahan seperti itu dengan senjata pamungkas hak sidang istimewa. Sidang istimewa itu peristiwa sakral dalam dunia politik di Indonesia, di mana Presiden menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan putusan MPR. Politik mesti ada teknik dan strateginya. Nanti dia hajar dari luar. Kalau Presiden tidak mau, jangan lupa MPR punya hak sidang istimewa. Kewibawaan lembaga tinggi negara yang seharusnya mampu dibentengi oleh anggotanya dengan cara-cara politik indah, tetapi lebih dipilih dengan arogansi kekuasaan, sehingga dalam pikiran rakyat yang dimajelisi muncul pertanyaan, apakah reformasi agar penerapan mekanisme antar lembaga negara untuk saling mengimbangi dan saling kontrol, atau check and balance, antar lembaga negara sudah berjalan? Jika sudah berjalan, tentunya Sri Mulyani sudah mengadakan perhitungan dengan cermat sebelum menentukan besar kecilnya anggaran MPR. Dan mungkin saja Sri Mulyani mengetahui dengan pasti apa dan berapa anggaran yang layak diberikan untuk MPR, termasuk anggaran gaji para anggota MPR. Meskipun Ketua MPR Bambang Susatyo memberikan ralat atas apa yang telah disampaikan oleh Fadil Muhammad, tetapi rakyat terlanjur membaca bahwa jalan politik lembaga MPR mulai tidak santun terkait alasan yang menyatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani menyepelekan, merendahkan, dan mengacungkan MPR. Itu sangat tergantung dari sisi mana penilaiannya, karena sebagai seorang menteri, siapapun orangnya pastilah tidak akan memiliki keberanian untuk menyepelekan, merendahkan, dan mengacungkan MPR sebagai lembaga tinggi negara. Mengapa? Karena MPR memegang senjata hak sidang istimewa. Salam dan rahayu, Bambang Soekarno. Mengerikan.